nama saya Indra Bayu Seta. Saya akan meresensikan sebuah film yang berjudul Negeri Lima Menara. Sutradara Afandi Abdul Rahman, produser Salman Arista, penulis Salman Arista, penyunting Cesa David Lukmansyah, distributor Milian Pictures, musik Agi Naratama, durasi 100 menit, bahasa Indonesia. Negeri Lima Menara yaitu sebuah novel karangan Ahmad Faudi yang merupakan novel pertama dari trilogi Negeri Lima Menara, yang terdiri atas 3 novel karya tersebut, yaitu Negeri Lima Menara, Rantau Satu Muara, dan Ramah Tiga Warna. Film yang diangkat dari novel ini menceritakan tentang seorang anak bernama Alif yang tinggal di Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah seorang anak sederhana yang baru saja lulus dari SMP. Bersama sahabatnya Randai, ia ingin melanjutkan SMA di negeri, kemudian melanjutkan kuliah di ITB. Namun, semua hanya mimpi belaka ketika sang ayah meminta Alif untuk melanjutkan SMA-nya di Pondok Pesantren Madani, sebuah pondok pesantren di daerah Panoro, Jawa Timur. Awalnya ia menolak, merasa cukup mendapatkan pendidikan agama. Namun, sang ayah membujuk dan menasehatinya sampai akhirnya ia menerima keputusan tersebut, walau hanya setengah hati. Tibalah saatnya Alif untuk berangkat ke pondok. Dengan diantarkan oleh ayahnya, berpamitan dengan mamanya dan kedua adiknya. Amatlah terasa berat baginya berpisah jauh dengan keluarganya. Sampailah ia di Pondok Madani dengan beribu-ribu amat yang ingin masuk pondok tersebut. Mereka melakukan tes, akhirnya Alif pun lulus tes tersebut dan diterima sebagai santri pondok tersebut. Makin remuklah hati Alif ketika ayahnya harus kembali ke Maninjau dan meninggalkan Alif di pondok. Hari demi hari pun ia jalani. Awalnya ia sering menyendiri, namun seiring berjalannya waktu Alif memulai bersahabat dengan teman sekamarnya, dan mereka dipersatukan karena hukuman akibat kesalahan mereka. Ia berteman dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Abdul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Kedekatan mereka semakin lekat karena setiap menunggu maghrib mereka bersama-sama menatap awan di bawah menara masjid yang menjulang di mata mereka. Awan itu bagaikan negara dan benua yang mereka impikan. Karena mereka berenam selalu berkumpul di menara masjid, sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Sahibul Menara, yaitu para pemilik menara. Di tahun kedua dan seterusnya, kehidupan Alif dan teman-temannya lebih berwarna dan menarik. Banyak lika-liku yang mereka alami, seperti hafalan Quran, belajar siang malam, berbahasa Arab dan Inggris, hingga peraturan yang sangat ketat yang ditetapkan di Pondok Madani. Tapi semua tak terasa, karena mereka melakukan semua itu bersama-sama. Sampai suatu hari yang tak terduga, Baso, teman Alif yang sangat rajin dan pintar, memutuskan keluar dari pondok pesantren. Masalah ekonomi dan keluarga. Kepergian Baso membuat mereka sangat semangat dalam belajar untuk menamatkan di Pondok Madani dan mewujudkan cita-cita mereka menjadi kenyataan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun lulus dari Pondok Madani berkat pengalaman yang mereka jadikan motivasi, sehingga mereka berhasil menyelesaikan sekolahnya di pondok pesantren. Setelah lulus,
dari pesantren, semua mimpi mereka telah menjadi kenyataan. Setelah mereka menyerahkan segala dengan usaha dan doa, serta karena mantra yang mereka terapkan manjada wajada, Tuhan mengirimkan benua impian mereka masing-masing, dan akhirnya mereka telah berada di negara yang berbeda. Alif berada di Amerika, Raja merantau ke Eropa, Atang di Afrika, Bakso di Asia, sedangkan Said dan Dulmajid sangat nasionalis. Kelebihan film ini adalah dalam film yang diambil dari novel ini, yaitu mampu mengajak penonton hanyut dalam dunia pesantren, mengetahui bagaimana kehidupan di pesantren yang sesungguhnya, dan dapat mengambil pelajaran bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi dalam meraih cita-cita dan rasa patuh kepada orang tua, serta jangan pernah meremehkan sebuah mimpi tinggi apapun itu, karena usaha dan doa tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kekurangan dalam film ini adalah konflik yang ditampilkan kurang klimaks sehingga terasa sangat datar, dan beberapa bahasa Arab yang tidak diterjemahkan dengan baik. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.